PT UPI Indo Jelly Gum Tbk resmi mengumumkan rencana pembagian dividen interim kepada para pemegang sahamnya. PT UPI Indo Jelly Gum Tbk memutuskan untuk membagikan dividen interim tahun buku 2026 senilai 145,36 miliar rupiah. Aksi korporasi ini setara dengan rasio 45% dari capaian laba bersih di semester pertama. PT UPI Indo Jelly Gum Tbk resmi mengumumkan rencana pembagian dividen interim kepada para pemegang sahamnya. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, emiten berkode saham UPI ini mengalokasikan dana mencapai 145,36 miliar rupiah. Direktur Keuangan UPI Rusman Apandi menjelaskan bahwa besaran dividen tersebut mencerminkan rasio 45% dari perolehan laba bersih semester 1 2026 yang tercatat sebesar 322,4 miliar rupiah. Aksi korporasi ini disetujui berdasarkan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada 18 Agustus 2026. Nilai dividen tersebut akan dibagikan secara proporsional untuk 8,54 miliar lembar saham yang beredar. Dengan demikian, setiap pemegang saham akan menerima alokasi dividen sebesar Rp17 per lembar saham atau mencerminkan yield sekitar 1,3% pada tingkat harga pasar Rp1.305. Adapun kondisi keuangan Perseroan dinilai sangat solid dengan saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya mencapai Rp606,7 miliar per Juni 2026. Berdasarkan jadwal keterbukaan tanggal dividen di pasar reguler dan negosiasi ditetapkan pada 31 Agustus 2026. Manajemen memastikan seluruh dana dividen interim akan ditransfer secara langsung kepada rekening investor yang berhak pada 10 September 2026 mendatang. Berbagi sumber, IDX. PT Tower bersama Infrastruktur Tbk bersiap memperluas portofolio bisnisnya di sektor infrastruktur digital. Emiten dengan kode saham TBIG ini menyampaikan rencana penambahan kegiatan usaha Network Access Point atau NAP. Penambahan KBLI nomor 61107 ini dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya serta kapasitas entitas anak yang telah matang di bidang telekomunikasi. Manajemen menjelaskan bahwa layanan NAP berperan sebagai penghubung jaringan distribusi lokal dengan backbone internet internasional berbasis skema bisnis B2B. Pengembangan bisnis ini dirancang sebagai platform penyedia wholesale IP transit yang menyasar target pasar ISP Tier 2 hingga Tier 3 serta korporasi. Langkah ini tidak memerlukan modal investasi besar karena memanfaatkan sinergi jaringan serat optik sepanjang 60.000 km, data center, serta menara milik Perseroan. Untuk mendukung operasional NAP, Perseroan akan membentuk unit khusus di bawah Direktorat Pengembangan dan Implementasi dengan tim teknis bersiap 24 jam. Sebelum resmi mengeksekusi kegiatan usaha baru tersebut, Perseroan wajib mengantongi persetujuan pemegang saham. Agenda persetujuan tersebut dijadwalkan akan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham. Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing, pemirsa. Direktur Utama PT Humpus Maritim Internasional Tbk Igusti Ngurah Askara Danadiputra mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Langkah pengunduran diri pucuk pimpinan emiten pelayaran berkode HUMI ini direspon dengan pelemahan tipis harga saham Perseroan. PT Humpus Maritim Internasional Tbk menyampaikan keterbukaan informasi mengenai perubahan pada jajaran pengurus Perseroan. Sekretaris Perusahaan HUMI Arya Mahardika Pradana membenarkan pengunduran diri Igusti Ngurah Askara Danadiputra dari posisi Direktur Utama. Surat pengunduran diri tersebut telah diterima oleh manajemen Perseroan sejak 14 Agustus 2026 lalu. Manajemen menjelaskan bahwa Askara belum secara resmi meninggalkan posisinya sebagai Direktur Utama sebelum mengantongi keputusan RUU PSLB.
Pengunduran diri tersebut baru akan efektif secara hukum setelah mendapatkan pengesahan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa mendatang. Sebelum RUU PSLP digelar, kegiatan pengurusan perseroan tetap berjalan normal di bawah koordinasi direksi sesuai anggaran dasar perseroan. Manajemen HUMI menegaskan bahwa pengunduran diri Direktur Utama tidak memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha. Di pasar modal, harga saham HUMI terkoreksi tipis 1,3% ke level Rp152 per lembar pada perdagangan Kamis 20 Agustus 2026. Meski terkoreksi harian, pergerakan saham HUMI secara akumulatif masih mencatatkan penguatan 16,03% dalam sebulan terakhir. Berbagi sumber, IDX Channel. Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan agar biaya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2027 naik menjadi Rp107.340.172. Jemaah haji akan membayar biaya perjalanan ibadah haji sebesar Rp42.936.000, sedangkan sisanya akan dibayarkan dari nilai manfaat yang dikelola Badan Penyelenggara Keuangan Haji. Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan agar biaya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2027 naik menjadi Rp107.340.172. Nantinya jemaah haji akan membayar biaya perjalanan ibadah haji sebesar Rp42.936.068 dan sisanya dibayarkan dari nilai manfaat yang dikelola BPKH. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf menyampaikan uang yang dibayarkan jemaah adalah untuk penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi dan akomodasi selama di Mekah. Sedangkan sisa 60% yang dibayarkan nilai manfaat terdiri dari komponen pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Komponen BPIH untuk tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp107.340.172,02 dengan komposisi BPIH sebesar Rp42.936.068,81 atau sebesar 40% dan nilai manfaat sebesar Rp64.404.103,21 atau sebesar 60%. Irfan menjelaskan BPIH yang diusulkan pemerintah naik karena pemerintah Arab Saudi menghapus layanan di tingkat B. Ia menyebutkan jemaah haji akan naik kelas ke layanan C yang lebih nyaman sehingga harganya juga mengalami penyesuaian. Selain peningkatan layanan, situasi ekonomi global juga berpengaruh terhadap perubahan biaya haji. Tim Liputan IDX Channel. Kementerian Pariwisata mencatat penyelenggaraan 105 event melalui program Wonderful Indonesia hingga 31 Juli 2026 telah menarik lebih dari 6,47 juta pengunjung. Gelaran ratusan event tersebut mampu menghasilkan kontribusi terhadap produk domestik bruto mencapai Rp1 triliun. Kementerian Pariwisata mencatat penyelenggaraan 105 event melalui program Wonderful Indonesia hingga 31 Juli 2026 telah menarik lebih dari 6,47 juta pengunjung sehingga mampu memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi melalui berbagai transaksi mulai dari pembelian tiket, akomodasi, kuliner, hingga aktivitas produksi yang melibatkan pelaku industri. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyampaikan bahwa penyelenggaraan 105 event berhasil menghasilkan kontribusi terhadap produk domestik bruto yang mencapai Rp1 triliun.
Dampak ekonomi tersebut juga tercermin dari keterlibatan pelaku usaha dan tenaga kerja lewat rangkaian event yang melibatkan lebih dari 11.000 usaha mikro, kecil dan menengah, serta lebih dari 184.000 pekerja seni dan komunitas. Event seperti ini merupakan demand generator yang mengaktifkan rantai aktivitas ekonomi, utama melalui munculnya transaksi ekonomi yang seperti pembelian tiket, sewa fasilitas, hotel, konsumsi kuliner, serta aktivitas produksi oleh vendor dan pelaku industri. Selain itu, event juga memberikan kontribusi dalam penciptaan lapangan kerja. Event Bank Indonesia merupakan salah satu program unggulan Kementerian Pariwisata dari 1 Januari hingga 31 Juli 2026. Kementerian Pariwisata telah mendukung 105 events dan hasilnya menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan, lebih dari 6,47 juta pengunjung. Widianti menilai capaian tersebut menunjukkan besarnya potensi sektor event dalam menggerakkan aktivitas ekonomi, meski masing-masing kegiatan hanya berlangsung selama beberapa hari. Untuk itu, pihak Kemenpar akan terus mendorong penyelenggaraan event sebagai salah satu instrumen pengembangan pariwisata dan penggerak ekonomi daerah. Dari Jakarta, Selena Yahya, Yudi Richard, IDX Channel.